Oke, Radio Master Zuru Darwin 79 Fat Recon pas. Oke guys, sudah nyampe di lapangan Ciliwung. Nah, udah lama nih ya nggak ngonten di lapangan Ciliwung, tapi bojolnya nggak ada nih. Tapi kali ini nggak naik pickup ya, nggak naik mobil perang, jadi naiknya sepeda motor listrik. Oke, ini dia Uwinfly T3 ya. Ini ada rezeki beli motor listrik guys, go green. Jadi ngikutin instruksi Pak Presiden. Oke. Di dalam bisa muat ini ya, hardcase, gagel, sama satu drone. Cuman ini drone-nya nggak pakai hardcase. Oke. Oke, ini si helmnya terlepas dulu. Panas, aduh. Oke, ini Piratakan mau ngetes Darwin 79. Ini sudah Piratakan pasangin GPS, terus receiver pakai ILRS, dan ini Piratakan mau ngetes dulu pakai baterai Dinoji nih. Ini berapa mAh ya? 650 kayaknya. 4S ya, 4S 65C, jadi powernya nggak begitu kencang. Oke, sini bawa baterai lagi ada dua. Ini 4S ini Gaoneng 850 mAh, 120C, 240C. Ngeri ini guys. Oke, ada satu lagi. Ini Gaoneng 1100 4S juga. Cuman ini mAh-nya lebih besar ya. Ini kok agak nggak kembung sih, masih flat ya. 60C, 120C ya. Ini LIAV, yang ini LIAV juga. Kalau ini LiPo. Oke. Ini punya siapa ya? Lupa. Om Gugun kayaknya. Nah, ini minta pakai hardcase nih. Radio Master Zuru. Yes, ini Piratakan selalu merekomendasikan remote ini. Oke, terus yang pertama nyalain si remote dulu, wanginya kenceng guys. Kemarin hujan terus ya, sekarang panas banget. Nah, oh iya betul Om Gugun. Nah, maaf Om Gugun. Jadi ini Piratakan bawanya satu-satu karena nggak bisa bawa banyak. Kalau bawa mobil perang bisa tuh bawa langsung banyak. Oke, ini semoga baterainya masih ada ya. Oke, remote dulu nyala, terus si turunnya dinyalain. Oke, ini sudah flash ISC pakai Blue Jay. Ya, ini lupa guys, dilepas. Tutup lensa, ini biasanya hilang atau nggak ketinggalan di tempatnya Piratakan. Oke, taruh sini. Oh, buset. Sampahnya banyak banget sini ya. Oke. Nah, sudah connect sama remote. Terus nyalain gagel. Semoga gagelnya ini nggak rewel nih. Cuman punya Fat Recon guys. Nah, tuh kan. Belum dapat. Ntar Piratakan scan, dan ini Om ya, fungsi-fungsi dari remote ini untuk arming, engine on, ini mode. Ini arming ya, engine on, engine off. Ini mode terbang, angle paling bawah, tengah akro, yang atas flip. Terus yang di sini beeper. Nah, kemudian yang ini GPS rescue. Oke. Piratakan di mana nih ya? Sini aja lah. Oke, gagelnya udah dapat. Oke, mulai rekam. Buset, satelit GPS-nya cepet guys. Oke, lihat stick cam juga ya. Nah, ini tampilannya gini ya. Ini scrollnya tinggal digeser aja. Nah, cuman beda tampilan aja sih. Kalau ini nggak ada pergerakan ya. Mending yang ini. Oke, kedengeran ya. Pip, 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 pip. Nah, itu tandanya si GPS sudah ngelok. Ya, ini Om direksinya belum disetting guys. Ketinggalan ya. Ini untuk arah panahnya belum dapat ini. Oke, nggak apa-apa, langsung terbang aja. GPS satelit udah dapat 10. Nah, ini arah panahnya belum. Ini PR ya. Oke, cobain terbang.
Miring. Waduh, kerepek guys, ini cuma 200 mW ini. Karena protokol pakai gagelnya cuma single antena. Ini kameranya bagus ya, pakai KDXN. Oke, jaraknya udah betul. Ke ujung ini 50 meteran ternyata. Oh, luas juga nih lapangan ya. Oke. Kerepek dikit, coba putar-putar lapangan aja ya. Jadi protokol jarang buat konten karena orderannya banyak banget dan orderannya serupa ya. Jadi terakhir kontennya protokol itu kan reptil ya. Reptil pakai EV 800 DM. Ini kok ngaco ya? Ini ngaco guys loh, dia ngenan sendiri nih. Waduh, ini ada yang nggak beres nih guys. Oke, sebentar protokol coba landing dulu ya. Tuh lihat ngenan sendiri dia. Nah, itu protokol guys, gundul. Bukan pakai helm ya, helmnya ditaruh soalnya. Oke, protokol balik ke sini. Nah, coba kalibrasi akselerometer. Pip, kalibrasi gyro. Oke, coba arming lagi. Nah, itu dia ngiri sendiri guys. Oke, ini ada yang aneh nih. Oke, coba over. Nah, ini baru aman nih. Kenapa ya tadi ya? Jadi kalibrasi gyro sama akselerometer itu dibutuhin ya di tempat datar kayak tadi ya. Jadi di setiap konten protokol selalu kasih tips dan tutorial. Paling enak tuh roll kiri. Nah, kalau roll kanan selalu nggak tepat. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, masih baru di dunia EPV, apalagi setelah nonton kontennya protokol kan keracunan, jangan tanya long ring dulu om, belajar terbang dulu. Karena belajar terbang ini susah loh, apalagi di mode air mode ya. Air mode ini susah banget, jadi kalau mau long ring itu kita pelajari dulu dasar untuk menerbangkan drone EPV. Karena drone EPV itu jauh berbeda dengan drone aerial. Apalagi kalau ada kerepek-kerepek gini ya, apalagi analog guys. Oke, jadi ini GPS sudah 13 dan untuk mengaktifkan GPS itu harus di atas, harus lebih dari 100 meter distance ya jaraknya ya. Oke, terbang aman aja di sekitar lapangan ya, protokol nggak mau ambil resiko. Jadi protokol terima paket RTF, protokol setting, siapin semua sampai beres, protokol tes sebatas ini aja ya, sebatas normal. Jadi nggak tes uji nyali guys. Serem soalnya. Ada apa-apa ntar protokol malah gantiin. Nah itu dia over tuh. Oke, jadi kalau PID oke itu kelihatan waktu kita ngeroll ya. Ini baterainya kurang yahut. Kurang greget nih baterainya. Nah ini arah panahnya protokol kelupaan nih. Jadi harusnya ada arah panah ya. Jadi waktu GPS itu dapat satelit dapat betul record home point, nanti ada arah panah tuh. Ini arah panahnya nggak keluar malah. Maaf Om Gugun ya. Jadi ntar protokol nyampe rumah protokol benerin, tambahin home distance. Udah oke ya, langsung kirim ke Om Gugun ya. Ini coba teman-teman lihat ya waktu di punch. Nah dia langsung 3,5. Tapi setelah itu balik 3,6. Karena ini ya rate-nya cuma 65 C. Jadi di trust itu pasti sak baterainya, pasti drop. Oke, dapat 4 menit 30 detik lumayan lah ya. Ini baterai busuk banget nih. Nah, coba di punch ya. Kedengeran ya suaranya. Ini kecil-kecil cabai rawit. Dan ini mirip-mirip sih kayak Isin Tyro 79 ya. Oke, protokol ganti baterai aja. Dapat 4 menit. Baterai busuk dapat 4 menit. Oke, ikat gagal selesai. Tik. Oke, ini sekarang coba ganti baterai. Nah, taruh sini nggak panas guys.
Dan motor listrik ini ada MCB-nya. Ada MCB-nya, jadi kalau nggak dipakai lama MCB-nya dimatiin ya. Sama kayak di listrik-listrik di rumah. Oke, ini cabut dan ini strap bawaannya velcro biasa ya. Oh, 800 mAh. Tak lupa nih. Oke, sekarang cobain 1100 dah. Nah, ini rumornya 1100 ini kapasitas mAh-nya fake, nggak asli ya. Ya udahlah, udah terlanjur punya. Oke, ini velcro-nya ya not bad lah. Asal jangan terlalu brutal aja om terbangnya nanti. Oke. Sekarang colok lagi baterai. Nah, ini sekarang pakai 4S 1100. Oke, pertama reset timer. Nah, oke. Oke, sip. Di situ. Wah, ini lupa guys, tutup dulu. Ada baterainya soalnya. Nah. Oke, yuk kita cobain lagi. Ini stiker masih kelihatan ya. Oke. Dan mulai record lagi. Tetap di air mode ya. Kalibrasi accelerometer, stick kiri, pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Kalibrasi gyro, stick kiri, pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Om, itu selalu dilakuin nggak sih? Enggak sih, kalau nggak ada masalah ya. Tadi waktu di air mode aja kayak turunnya cenderung buang ke kiri terus. Nah, ini lihat. Tuh lihat, buang ke kiri terus nih. Oh, enggak ya? Oke, ini pakai JNB 4S 1100 mAh ya. Yang pertama tadi baterai Dinoji. Sama-sama 4S. Ini tadi Dinoji 800 mAh 65C, kalau si JNB 1100 ini 60C 120C ya. Bener nggak sih? Lupa guys. Oke, coba putar lapangan ya. Ini krepek-krepek. Karena gagalnya pertama single antena dan antena di Darwin 79 belum di-upgrade. Anjay. Oh, ini kelihatan aman nih. Ini rencana Protokol ganti sih, upgrade antena gagal. Karena nyari yang minimalis, jadi antenanya lollipop. Ya, nanti Protokol mau ganti antena koktail. Punya ORT ya, yang 6 leaf itu jauh lebih bagus penetrasinya. Wih. Oke, ini ada tower lampu nih. Set. Wih, enak tenan. Oke, di atas itu longitude latitude itu kalau misal drone ini jatuh ya, misalnya jatuh nih di lapangan sini ya, di lapangan volley. Itu bisa di-track lewat Google Maps dengan memasukkan angka longitude dan latitude. Terus di kiri 26 km 27 km per jam itu adalah kecepatan drone-nya waktu terbang. Speed melaju ya. Coba dikenceng. Nah, itu kencengnya segitu guys. Oke, kemudian 14 itu satelit GPS. H itu adalah jarak dari home point ya, 31, 34, 30. Kalau semakin jauh ya otomatis juga semakin nambah nih angkanya. Oke, untuk VTX maksimal di 200 mW ya. LQ6 ya, itu dia berubah-ubah. Itu adalah kekuatan sinyal dari remote ke receiver yang ada di drone-nya. Jadi bukan kekuatan sinyal dari remote ke drone ya. Drone kalau nggak dipasangin receiver ya, diperintahin sama remote nggak bakal terbang tuh drone. Jadi di remote harus ada receiver ya, barangnya kecil atau bisa dibilang RX. Nah, ada RX, ada VTX. RX untuk menerima perintah sinyal radio dari remote. VTX adalah alat sinyal pemancar video yang diterima oleh Google. Jadi Google adalah penerima sinyal video. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini semoga cukup paham ya. Selain buat konten, Protokol kasih pengertian dasar dari apa itu sih spare part yang ada di drone ya. Oke, yang kemudian altitude itu adalah ketinggian. Masa segini 2 meter guys. 2 minutes. Jadi altitude-nya masih ngaco ya. Kalau dari atasnya rumput lapangan ini nggak mungkin lah 3 meter. Ya mungkin bisa jadi sih. Nggak tahu juga ya. Oke, yang bagian atas udah jelasin. Yang sebelah kiri pojok kiri bawah 10 mW itu adalah TX power ya. Nah, itu kenapa 10 mW, ada yang 25 mW. Jadi dengan jarak putar lapangan itu nggak butuh TX power yang cukup besar. Jadi cukup 10 mW aja. Dan itu Protokol setting auto ya, bukan Protokolnya setting auto. Dan akhirnya si remote TX powernya itu menyesuaikan. Jadi otomatis butuhnya berapa miliwatt.
Kalau teman-teman nggak setting auto atau dinamik ya itu nanti bakalan angkanya beda ya, bukan 10 mW. Jadi teman-teman misalnya pakai 100 mW, otomatis yang tampil 100 mW. Itu hanya ada TX uplink power, itu hanya ada di firmware terbaru Betaflight. Oke, 3,89 388 tuh persel baterai. Speknya kita landing di 3,7 perselnya. Untuk total 4S nya ya minimal ya 14,8 sih, harus sudah landing. Buset, nih udah 4 menit guys. Jadi yang biru tadi beneran busuk tuh baterainya. Kerabak. Waduh, kayaknya ada medan arus listrik yang besar di sana ya. Ya, selain itu juga VTX antena dan antena di gagel juga sangat mempengaruhi. Wah, itu roll slow guys. Nah, jadi waktu kita ngerol itu gasnya agak dikurangin, gravitasi. Nah, dengan air mode itu kenapa Om kok air mode sama acro? Air mode itu lebih gampang ya. Jadi kayak contohnya kayak tadi ya. Itu lebih apa ya? Lebih ngeflow apa ya bilangnya bahasa Indonesia. Jadi lebih enak lah. Oke, 10 mW, 381, 382, 15,2. Kemudian LK 6.200 adalah TX apa ya, kekuatan sinyal dari remote ke RX yang ada di drone ya. Kemudian di bawahnya adalah R4 200, yaitu di race band, top band R di channel 4, dan VTX di setting maksimal ya 200 mW. Jadi kalau Darwin 79 ini VTX-nya maksimal 200 mW, kecil banget. Kemudian air adalah mode terbang. Setelah air di bawahnya adalah C 45 derajat Celcius. Jadi itu adalah temperatur yang ada di seputar FC ya, karena VTX FC itu otaknya. VTX itu adalah pemancar sinyal video yang selalu panas kalau dia nyala ya, dan VTX itu posisinya ada di atas FC. Jadi FC itu punya suhu yang bisa mengetahui panas di sekitar FC itu berapa. Kemudian fly minute pojok kanan bawah, drone ini sudah terbang selama berapa menit. Oke, cukup jelas ya buat teman-teman yang mau belajar tentang FPV, yang mau memahami apa pentingnya OSD yang ada di gagel kita. Kalau sama sekali nggak ada OSD, nanti terbangnya tanpa ini guys, tanpa petunjuk. Ada yang sepedaan guys. Udah lama nih nggak ke lapangan Ciliwung ya, karena akhir-akhir ini musim hujan dan hari ini cuaca cerah. Panas tapi panas banget. Tuh cerah banget ya. Oke, ini petaka hover dan kodek-kodek. Ya, jadi ada yang tanya, Om kenapa drone-nya nggak bisa anteng banget ya? Waduh, Protokol bukan Mr. Perfect PID. Jadi masih banyak kekurangan waktu Protokol setting PID-nya. Karena waktu bikin PID, waktu tuning PID di kondisi nggak berangin, udah oke, waktu berangin beda lagi. Jadi nanti waktu berangin parah itu mesti tuning lagi tuh guys. Nah, nanti setelah kondisi berangin, setelah dituning oke, waktu nggak berangin beda lagi. Jadi kan membingungkan ya. Oke, ini sudah mantap sih Om Gugun ya. Om Gugun juga servis reptil juga. Udah beres. Maaf Om ya kelamaan. Jadi harap bersabar buat yang pesan paket RTF sama servis ke pilot nakal. Pokoknya kalau pilot nakal udah selesaiin, pasti pilot nakal kabarin kok. Oke, pilot nakal udah di sini guys. Wih. Oke, belusuan ini ke belakang. Nah, itu roll depan. Jarang banget yang roll depan, ya banyak roll belakang. Nah, roll kiri, roll kanan, roll depan. Ini paling susah nih. Karena timing untuk buat nemuin yang pas buat selesai itu kadang nggak pas sih. Ya, pertama cuman bisanya gitu aja ya. Kalau teman-teman ada yang lebih jago ya mohon maaf. Ini apa? Freestyle basic. Wih, gile guys, 1100 mAh. Puas ini Om. 8 menit. Oke, pertama nggak berani ngetes GPS karena home direction-nya nggak ada. Takut guys. Tapi yang pasti kalau satelit GPS sudah muncul sudah aman ya. Wih, krepek-krepek, kerupuk-kerupuk. Maklum ini gagelnya Google gagel murah, jadi harap dimaklumi.
Jadi kalau FPV teman-teman kurang bagus ya di upgrade ya, antena VTX dan antena digagal. Protokol digagal pakai Foxy Rolly Pop 4. Kurang Yahoo sih. Yang bagus itu ya ini ya. Kalau menurut protokol sih ORT Cocktail itu cakep tuh, penetrasinya betul-betul maksimum. Wih, freestyle lagi guys. Oke, gimana caranya landing tuh paling susah. Oke, di sini dan udah deket langsung disarming. Nah, caranya seperti itu. Kalau ini mau hilang, tinggal diangkat sticknya ke atas. Nah, beres. Ini udah agak mendung guys. Oke, dekat gagal selesai. Darwin 79. Mana nih? Nah, ini dia. Oke. Maaf ya, saya nggak berani. Bukan nggak berani, ya emang nggak berani. Nggak berani tes untuk GPS rescue ya. Cuman di atas 100 meter, lebih dari 100 meter baru bisa aktifkan GPS rescue. Misalnya nih lupa ya. Oke, coba. Nah, belum 100 meter terus kita GPS rescue, apa yang terjadi? Motor langsung cut off. Langsung pastinya terjun bebas ya kalau kita terbang agak tinggi. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau mau terbang, ya ini mulai take off, terbang lebih 100 meter, 120, 150. Om Gugun GPS Rescue pasti balik. Tapi pasti baliknya ditentukan dulu. Arah panahnya harus betul-betul kembali ke arah pilot. Jadi misalnya pilot di sini nih, ya drone ini terbang lurus ke depan. Pastikan arah panah waktu drone ini terbang lurus ke depan, arah panahnya balik ke arah pilot. Jadi itu tandanya kalau dia disuruh pulang, dia balik ke arah pilot. Kalau arah panahnya belum betul, jangan disuruh pulang. Oke, jadi waktu disuruh pulang, arah panah sudah betul, otomatis drone bakal putar balik dan balik ke pilotnya. Oke, itu tips dan triknya ya. Ini kondisi nggak memungkinkan dan ini juga kelupaan di OSD belum tanggal centang untuk home direction, yaitu tanda panah ya. Jadi waktu sebelum take off, waktu satelit GPS sudah dapat di 8, otomatis tanda panah itu awalnya rumah dulu. Nah, rumah itu tandanya artinya sudah safe home point, jadi dimana dia harus pulang. Dan pada waktu selesai rumah kita terbang, tanda rumah itu berubah jadi tanda arah panah. Dan itu harus kembali ke arah pilot. Oke, semoga cukup jelas dan semoga cukup bermanfaat informasi dari protokol. Oke, terima kasih Om Gugun. Selesai ini protokol packing dan kirim ke Om Gugun. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oh iya, untuk motor ini, bukan pamer ya. Ya ini kasih info aja. Untuk motor listrik protokol buat channel baru namanya Gomulis. Kalau teman-teman pengen kepo, pengen tahu, bisa mampir ke channel YouTube-nya protokol yang baru, yaitu namanya Gomulis. Go motor listrik, go green maksudnya. Oke, protokol pamit. Thank you, save life and ciao.